Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Basri, NIM S1S12201, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Awaleo. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Python function atau fungsi Python. Nah, langsung pada materi saja. Nah, fungsi adalah blok kode yang berjalan ketika dipanggil. Nah, kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi, dan suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Pertama, creating function atau kita membuat fungsi. Dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Seperti pada contoh, nah ini. Kita praktekkan pada Visual Studio Code. Kita contohkan, oke, kita tes. Dulu def, kemudian my function, kemudian print hi. Nah, jalankan. Oh, kita from function. Coba dulu kita tes. Kok nggak ada? Sorry. Def function print hello from a function. Kita lihat dulu. Sini. Coba. Oke. Kemudian calling function, memanggil fungsi. Nah, untuk memanggil suatu fungsi, gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Seperti ini. Nah, kita tambahkan di bawahnya sini my function, kemudian kita jalankan. Nah, mungkin di sini sudah bisa kita ganti jadi kamu. Coba kita tes. Coba dulu. Nah, ini outputnya. Nah, oke, baik. Lanjut lagi di argumen. Nah, argumen ini informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Nah, contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Seperti contoh. Oke, kita coba. Sabar. Tunggu dulu. Oke, di sini ada catatan. Argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Oke, lanjut. Kita kembali ke sini. Oke. Di sini kita tambahkan nama, kemudian print kemudian tambah
Oke. Kemudian di sini my function kita tambahkan, sabar, salah ini. Kita kasih nama Fami, kemudian password. Oke, di sini kita ganti jadi kemudian. Oke, sekarang kita tes. Nah, ini dia. Kita bersihkan dulu terlebih. Oke, ini akan seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, parameter atau argumen. Nah, istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Nah, dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, kemudian ada number argumen. Jumlah argumen secara default suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti pada contoh, fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen. Contohnya, nah, kemudian di bawah ini jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Oh, oke. Kita coba dulu yang pertama ini. Oke, kita coba. Ini kita tambah. Kemudian print. Kemudian tambah. Kemudian tambah lagi. Kemudian my function. Kemudian sini ada rumah jalankan. Nah, oke, outputnya akan seperti ini. Oke, kemudian baca tadi, kita lanjut sini. Fungsi ini mengharapkan 2 argumen, tetapi hanya mendapat 1. Oke, kita perhatikan apakah dia. Nah, kita coba. Nah, dia akan error. Oke, bit dari argumen sewenang-wenang. Nah, jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi kita, tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, seperti pada contoh, jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan A bintang
sebelum nama parameter. Seperti contoh ini. Nah, argumen wenang-wenang sering disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Mari kita coba praktik. Oke, di sini kita ganti jadi def. Ini kita bersihkan. Oke, def my function. Oke, kemudian it's print kemudian tanda plus, kemudian kids dan 2, kemudian my function namanya misalkan oke, sekarang argumen kata kunci, keyword argumen. Nah, kita dapat mengirim argumen dengan sintaks key sama dengan value. Dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Seperti pada contoh, ini dia. Nah, oke. Karena kita jalankan. Nah, outputnya ini. Sekarang kita ke yang ini. Argumen kata kunci sewenang-wenang. Nah, jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang kita masukkan ke dalam fungsi, kita tambahkan 2 bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini kita akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Seperti pada contoh, jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda ganda bintang sebelum nama parameter. Argumen keyword sebenarnya dapat disingkat menjadi Oke. Oke, mari kita coba. Ini jadi function, kemudian print is less time is get name, kemudian my function if name sama dengan
Isra, kemudian file name, dengan if jangan. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, ini kan outputnya. Oke, lanjut lagi. Ada nilai parameter bawaan. Nah, pada contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Seperti pada contoh, kita coba misalkan negara country. Oke, kemudian sama dengan negara sama dengan Jepang. Oke, kemudian print saya berasal dari negara. Kemudian function ini ada Sweden, kemudian ada Perancis, oke, kemudian ada kemudian ini kemudian ada oke. Sekarang kita cek. Sabar, kita teruskan dulu. Yang kita jalankan. Sudah. Print. Kita lihat dulu. Sabar. Sekarang kita jalankan. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian ini passing list akan melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika kita mencapai fungsi. Seperti pada contoh, kita hapus dulu ini. Oke. Def my so,
my food. Kemudian for ini, kemudian food x, kemudian sama dengan apple ba banana cherry. Nah, oke, kemudian function fruits. Oke, kita jalankan. Nah, oke, outputnya ini. Nah, sekarang return value atau dari pengembalian, membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai gunakan return pernyataan. Oke, sekarang kita cek ini pasti. Oke. Maaf. Oke, kita langsung. Oke, di sini kita tinggal ganti x, kemudian return 5, kemudian print my function, kemudian 3. Ini kita copy saja. Nah, oke. Ini kita ganti jadi 5. Kemudian di sini jadi 9. Sabar. Oke, mari kita jalankan. Nah, outputnya kan ini. Seperti ini. Oke. Kita bersihkan dulu lagi. Sekarang kita ke pass statement atau pernyataan lulus. Function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function definisi tanpa konten, masukkan password untuk menghindari kesalahan. Nah, seperti ini contoh ini. Nah, kemudian ada recursion atau pengulangan. Nah, Python juga menerima rekursi fungsi yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembangan harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori atau daya sensor dalam jumlah berlebih. Namun jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Rekursi menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang min 1 setiap kali kami melakukan pengulangan. Rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Bagi pengembangan baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Seperti pada contoh, ini contoh rekursinya. Mari kita def 3 recursion, kemudian if kemudian result 3 ya
kemudian kemudian else, dengan nol, kemudian return, kemudian print. Oke. N, kemudian N recursion example result, kemudian 3 version 6. Oke, mungkin sih. Oke. Oke. Mari kita jalankan. Loh, oke. Baik, kita jalankan. Nah, oke, outputnya akan seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurangnya video dalam penjelasan, kurangnya saya dalam menjelaskan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.